Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita boleh bersyukur bahwa di hari ini Tuhan masih memampukan kita menikmati lawatan dan kasih-Nya. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian dan doa bersama lewat kebersamaan dalam persekutuan Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang di hari ini, edisi Selasa 30 Maret 2021. Mari berdoa untuk memohon hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Kami boleh bersyukur ya Tuhan atas hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mengawali dan menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk dituntun dan dipeliharakan oleh Allah. Kami memohon hikmat daripada Tuhan, karena saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di hari ini terdapat dalam Injil menurut Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34. Injil Yesus berkata, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Demikianlah firman Tuhan di hari ini. Berbahagia kita yang mendengar dan merenungkannya. Kebenaran yang sesungguhnya. Itulah tema renungan kita di hari ini, berangkat dari bacaan kita yang telah kita dengarkan bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang ahli sejarah menceritakan sebuah peristiwa yang pernah terjadi. Peristiwa itu bisa diceritakan dengan sedetail mungkin, karena peristiwa itu benar-benar terjadi di masa lampau. Dan banyak peninggalan serta saksi mata, bahkan pelaku sejarah yang bisa bercerita dan membuktikan bahwa kisah itu benar adanya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita akan mengerti dan percaya jika seseorang menceritakan sebuah kisah yang akan terjadi besok atau di masa yang akan datang? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal inilah yang dialami oleh Yesus ketika waktunya hampir tiba, yakni penderitaan yang akan dialaminya. Dalam perjalanan menuju Yerusalem, murid-murid merasa cemas, dan orang-orang yang mengikuti dari belakang merasa takut. Kecemasan dan ketakutan itu didasari oleh pikiran tentang bahaya yang akan mereka hadapi di Yerusalem. Mereka mulai gemetar memikirkan hal itu. Mereka memikirkan keselamatan diri mereka sendiri. Dan untuk ketiga kalinya Yesus memberitahukan apa yang akan dialaminya kepada murid-muridnya, bahwa anak manusia akan diserahkan, dijatuhi hukuman mati, diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Tetapi hari ketiga, hari ia akan bangkit. Akan tetapi para murid sama sekali tidak mengerti tentang perkataan Yesus. Bahkan mereka tidak tahu apa yang Yesus maksud. Apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya sendiri adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Para murid tidak mengerti
serta tidak mengetahui dengan pasti. Tetapi Yesus mengalami hal yang Ia sampaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangannya ke dunia membuktikan kasih-Nya kepada manusia. Dan kematian serta kebangkitannya adalah kepastian bagi kita bahwa Ia mengalahkan maut. Kita percaya dan kita hidup dengan kepercayaan itu. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita. Amin. Mengakhiri kebersamaan kita di hari ini, marilah kita berdoa. Kami mengangkat puji dan syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kasih karunia yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur di hari ini telah merenungkan firman kebenaran Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa Yesus harus mati tetapi bangkit pada hari ketiga untuk membuktikan kepada manusia bahwa maut tidak berkuasa atas diri Yesus, tetapi Yesus mengalahkan kuasa maut. Kematian dan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus membawa kehidupan, anugerah pengampunan dan keselamatan. Kami bersyukur atas firman kebenaran-Mu di hari ini. Tuhan, berkati kami semua dalam menjalani kehidupan kami dalam sepanjang hari ini. Lindungi dan sertai kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan, godaan untuk melakukan kejahatan, sehingga kami tetap berjalan dalam kehendak Tuhan dan melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Dan dalam beraktivitas, dalam perjalanan kami tetap berada dalam lindungan Tuhan. Berdoa untuk jemaat Tuhan dalam seluruh aras kehidupan mereka. Berkati pekerjaan dan usaha mereka. Berkati harapan dan kerinduan mereka. Berkati anak cucu orang tua mereka, saudara-saudara mereka. Berkati Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang merindukan pekerjaan, sehingga melalui doa dan usaha Tuhan akan memberikan apa yang mereka perlukan. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Lawat dan jamalah tubuh mereka ya Allah. Sembuhkanlah mereka. Berkati tenaga medis yang merawat, keluarga yang mendampingi. Berkati makanan, minuman, serta obat-obatan, sehingga dari dalam semuanya itu anak-anak Tuhan akan memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Allah sendiri. Berdoa untuk jemaat Tuhan, baik yang berada di kota Bontang maupun yang berada di luar kota Bontang. Dalam seluruh kehidupan mereka, hamba-Mu memohonkan berkat kehidupan bagi mereka. Berdoa untuk setiap beban pergumulan kehidupan jemaat Tuhan. Ajarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan serta menyerahkan pergumulan mereka. Sebab di dalam Tuhanlah pergumulan itu akan selesai. Berdoa untuk duka cita yang dialami oleh jemaat Tuhan. Kuatkan dan hiburkan rumpun keluarga. Dan biarlah penghiburan kekuatan daripada Allah akan Tuhan nyatakan bagi mereka. Berdoa untuk rencana pembangunan pastori. Bukakanlah jalan, berilah petunjuk bagi kami ya Tuhan, sehingga di dalam iman kami akan mengambil bahagian, memberikan persembahan, memberikan apa yang ada pada diri kami. Dalam syukur kami memaknai berkat-berkat Tuhan, sehingga pembangunan pastori ini akan boleh berjalan dan tiba harinya selesai dengan baik. Seluruh harapan dan kerinduan pelayanan jemaat Efrata Bontang hamba-Mu serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, sehingga kami semua akan mempersiapkan diri, memberi diri untuk terus melayani Tuhan. Dan biarlah dalam sepanjang minggu ini seluruh pelayanan akan boleh berjalan dengan baik. Begitupun dalam seluruh kerinduan,
Untuk masa depan pelayanan kami serahkan ke dalam tangan kasih. Bapa di surga, berkenan pula memulihkan keadaan dunia dan bumi ini dari wabah COVID-19. Kiranya Tuhan, wabah ini segera berakhir. Ini doa, syukur dan harapan kami Tuhan, serta permohonan kami. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan harian dan doa bersama edisi Selasa 30 Maret 2021. Tuhan memberkati.